Halo teman-teman semuanya, nama aku Valerian Salim dari Kokoputer, dan dalam video Algo Series kali ini saya akan membahas soal membeli beras dari Telx. Nah, teman-teman yang pengen lihat link dari soalnya bisa klik deskripsi di video di bawah ini. Nah, jadi membeli beras di sini saya akan berikan summary dari soalnya, yaitu seorang pedagang beras, dia ada N jenis beras. Oke. Setiap jenis beras tersebut dia memiliki berat total, oke, dan harga total. Nah, persoalannya kali ini Pak Dengklek dia pengen beli beras. Dia ada kantong, kapasitasnya X, itu di input. Oke. Nah, jadi Pak Dengklek ini kan pengen beli beras. Jadi dia suruh bebek-bebeknya untuk membeli berasnya. Tapi Pak Dengklek dia pengen beli beras dengan harga semahal mungkin. Oke. Dan cara pembelian berasnya itu per kilogram. Jadi kan ingat tadi dikasih harga total dan berat total. Dan Pak Dengklek itu bisa beli per kilogram. Oke. Nah, contohnya di saya masukkan ini. Oke. Kalau misalkan aku gambarkan, ini berarti kan ada 5 jenis beras, terus kantong Pak Dengklek itu 5 kg kapasitasnya. Nah, jadi ini tulis saja aku buat 5 grid. Oke. Ini misalkan jenis pertama. Ini jenis 2, jenis 3, jenis 4, jenis 3. Oke. Nah, terus ingat untuk setiap jenis beras dia itu ada berat dan harga total. Jadi di sini misalkan WI sebagai berat, atau dalam kata ini bisa dibilang stok yang tersedia. Soalnya ingat cara bebeknya beli itu per kilogram. Oke. Nah, setelah ada berat ada harga total. Oke. Nah, berarti dari input di sini 3, 2, 4, 1, 6. 3, 2. Terus untuk harganya 95443. 95443. Oke. Nah, di kasus ini X-nya atau kapasitas kantong Pak Dengklek itu 5. Jadi X sama 5. Nah, terus ingat Pak Dengklek itu bebek-bebeknya beli per kilogram. Karena dia beli per kilogram, berarti kita harus konversi jenis-jenis tiap jenis berat ini, tiap jenis berasnya menjadi harga per kilogram. Nanti misalkan ini harga per kilogram. Berarti kan rumusnya ini harga per kilogram, itu harga bagi berat ya kan. Berarti 9 bagi 3, 3. 5 bagi 2, 2,5. 4 bagi 4, 1. 4 bagi 1, 4. 3 bagi 6, setengah. Oke. Nah, setelah kita dapat harga per kilonya, kita mau ngapain? Ya, kita pengen beli kan. Kita belinya caranya gimana? Ingat juga di soalnya itu Pak Dengklek minta paling banyaknya uang maksimum yang bisa dihabiskan bebek-bebek. Maka dalam kasus ini kita pasti beli harga per kilo yang paling mahal ya kan. Berarti kita mulai dari yang sini. Oke. Karena dibandingin dengan semua harga per kilo, 4 ini paling mahal. Berarti aku beli aja yang harga 4 kilo sampai stoknya habis. Oke. Stoknya di sini atau berat, stoknya ini cuma 1 kilogram. Berarti kan aku cuma bisa beli 1 kilogram ya. Berarti misalkan ini total harga. Berarti ini kan harga per gramnya 4 ya kan. 4. Terus stoknya udah habis dan 0 ya kan. Soalnya kan udah aku beli 1 kilogram. Nah, berarti ini udah selesai. Ini udah selesai. Oke. Nah, setelah aku beli itu jangan lupa kapasitas dari kantong Pak Dengklek itu juga dirubah. Itu 4. Oke. Nah, karena ini udah selesai, kita lanjut ke yang paling mahal kedua, yaitu si 3. Nah, si 3 ini stoknya ada berapa? 3, ya kan? Berarti aku beli aja satu persatu. Plus 3. Oke. Setelah aku beli 1 kg, kantongnya otomatis kurang 1. Terus stoknya ini masih ada nggak? Ada. Karena masih ada, tambah lagi. Tambah lagi, ini dikurangi lagi, berarti di 2. Oke. Jangan lupa stok dari ini anggapannya bisa diubah. Oke, jadi 1. Terus kan masih ada. Tambah 3 lagi.
Berarti ini stoknya juga yang satu, ini yang satu. Oke. Nah ini udah selesai, beratnya udah atau stoknya udah nol. Kasih warnanya. Oke. Nah kapasitas ini kan masih ada ya kan. Aku masih bisa beli beras. Jadi lanjut aja. Selama kapasitas kita masih lebih besar dari nol, kita tetap beli aja. Nah jadi setelah 3, berarti kan yang paling besar itu next-nya 2,5. Oke. 2,5 ini stoknya ada 2, ya kan? Yaudah, aku beli plus 2,5. Stoknya kurang 1. Kapasitas kantong kita juga kurang 1, 0. Nah, karena kita udah kantong kita udah nggak muat, berarti kan udah selesai kan? Kita udah beli semua yang paling mahal. Berarti dalam kasus ini, kalau kita jumlahkan semua, 4 tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu 13 tambah 2,5. Hasilnya 12,5. Oke. 12,5 di sini merupakan output dari contoh masukan pertama. Oke, jadi ngerti ya untuk soalnya. Nah, jadi untuk pengerjaannya itu juga sama prinsipnya. Jadi kita simulasiin aja. Kita input dulu pertama ya kan. Input berat, input harga. Baru kita nentuin harga per kilogram. Oke. Setelah kita nentuin harga per kilogram, kita kan pengen beli yang paling mahal. Nah, untuk mencari yang paling mahal, terus yang kedua paling mahal, ketiga paling mahal, dan seterusnya, itu lebih gampang kalau misalkan kita pakai sorting. Benar nggak? Pakai pengurutan. Soalnya kalau kita nggak urutkan, kan kita harus lakukan searching ya kan. Untuk tiap kali kita pengen pindah jenis beras. Jadi misalkan kalau tidak diubah tadi, misalkan tadi masih normal. Ups. Itu. Oke. Nah, kalau misalkan kayak gini, tadi ini 1, ini tadi 3 ya. Terus ini tadi 2. Kalau misalkan kita lakukan sorting, oke, kita kan pasti harus tarik per satu ya, satu per satu. Ini 3, 2,5, 1, 4, 0,5. Yang paling besar 4. Habisin 4. Oke. Setelah kita habisin 4, kita kan pengen cari lagi kedua terbesar. Yaudah kita linear lagi. Cek ini, cek ini, cek ini, cek ini. Dapat yang paling besar ini. Yaudah kita beli ini sampai habis. Ini kan boros banget ya kan. Soalnya untuk setiap kali kita pengen pindah jenis beras, kita harus searching yang paling mahal lagi. Nah, jadi supaya nggak gitu boros, kita pakai sorting. Nah, ingat sortingnya itu jangan asal-asalan. Soalnya kalau kita misalkan ini merupakan array yang berbeda, oke, kalau kita cuma sorting ini, oke, ingat beratnya ini nggak ke sorting atau stoknya itu nggak ikutan. Jadi kalau misalkan kita sort ini aja, nanti kan bakalan dapat 4, 3, 0,5, ini 1, ini setengah. Nah, ini kan udah salah ya kan? Kalau misalkan kita beli yang harganya paling besar, oke. Kalau beratnya itu nggak ikutan ke sorting, berarti kan sekarang stoknya ada 3 ya. Tapi pada soal asli 4 ini harganya cuma 1. Stoknya cuma 1, ya kan? Makanya kalau misalkan kita sorting harga per kilo, itu juga harus hati-hati. Kita harus pastiin bahwa beratnya ini juga harus ikutan. Nanti jadi ini 1. Terus yang 3 tadi stoknya 3. Terus tadi yang 2,5 2. Terus yang 1 itu tadi ada 4. Terus ini tadi ada berapa ya? Ya, ini tetap sama. Oke. Nah, jadi setelah kita sorting sesuai beratnya, yaudah kita beli satu per satu. Ini beli 1, selesai. Ini beli 3, selesai. Ini beli 1 yang mencukupi aja. Baru kita tambahin totalnya. Nah, jadi itu aja ide dari soal membeli beras. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengerti pengerjaannya, coba dulu implementasikan. Kalau misalkan AC, ya selamat. Kalau misalkan masih kebingungan, gimana cara implementasinya, stay tune untuk video kedua, part 2, di mana saya akan mengimplementasikan solusi dari soal ini. Oke, terima kasih.